Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di YouTube channel pertamaku. Oke, di video kali ini aku mau bahas sama teman-teman itu perihal DKV UNP sesuai dengan judul yang udah aku buat. Kenapa aku bahas DKV UNP? Karena kalau misalkan kita lihat ya itu belum banyak banget yang bahas perihal DKV UNP itu secara rinci ya, secara rinci. Oke. The first aku mau bilang mengenai DKV itu apa. Kita kan bakal ngebahas tentang DKV, otomatis kita harus tahu dong DKV itu apa. Oke, mungkin dari teman-teman tuh udah banyak yang tahu kalau DKV itu adalah desain komunikasi visual. Tapi semakin lama aku belajar, sekarang tuh udah semester 6, itu DKV itu sebenarnya adalah problem solver atas suatu masalah gitu. Jadi istilahnya banyak yang bilang kalau anak DKV itu kayak dokter gitu. Jadi dokter maksudnya dokter gimana sih? Dokter maksudnya itu adalah kita adalah orang yang memecahkan masalah orang lain, yang memberikan solusi untuk orang lain. Nah gitu deh pokoknya. Gimana sih rasanya kuliah di DKV UNP? Oke, aku bakal ngasih tahu sejauh ini gimana rasanya aku kuliah di DKV UNP, dan aku tuh ngerasain kayak ada sukanya ada dukanya kayak gitu ya. Suka dukanya teman-teman tahu lah ya, yang namanya kita kuliah di DKV itu kita punya biaya yang gak murah. Oke, kita biayanya yang gak murah, tapi kalau teman-teman ikhlas ngejalaninnya itu tuh kayak impactnya bakal besar banget gitu ke teman-teman. Oke, itu yang pertama. Terus mungkin teman-teman bakal nanya-nanya juga, tugasnya tuh gimana sih kak gitu kan, tugas-tugas anak-anak DKV. Oke, aku kasih tahu secara garis besar ya, tugas-tugas anak DKV itu dia punya varian. Jadi varian tuh maksudnya apa? Jadi anak DKV itu ada tugasnya yang praktek sama yang non praktek. Nah kalau misalkan tugas-tugas yang praktek di semester awal kamu bakal ketemu sama yang namanya nirmana sama trimatra. Itu yang dua hal yang pasti kamu bakal ketemu. Kalau yang non praktek itu ya kayak teori, kayak proses komunikasi, sejarah desain grafis, sejarah seni rupa Indonesia. Ya aku rasa itu udah biasalah ditemukan kalau yang sejarah seni rupa ya gitu. Selanjutnya, mata kuliahnya apa aja sih gitu kan. Nah, mata kuliahnya itu ada banyak yang kayak aku jelasin tadi, ada yang praktek, ada yang non gitu kan. Nah, kalau misalkan mata kuliahnya yang praktek, sebenarnya uh, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti sudah masuk DKV dan sedang mengambil mata kuliah praktek. Saran aku sih kalau misalkan udah ngambil yang itu, teman-teman bener-bener mesti fokus dan mesti pandai ngebagi waktu. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan yang teori itu bakal banyak resume, aku saranin teman-teman kalau misalkan nanti dikasih tugas tuh langsung dikerjain aja. Jadi diangsur-angsur gitu supaya nggak capek. Maksudnya tuh supaya nggak apa ya istilahnya tuh capek lah gitu, ntar tiba-tiba pas hari H baru mau bikin kan gak lucu gitu kan. Selanjutnya, dosen-dosennya tuh killer nggak sih? Aduh, aku takut nih ke kuliah di DKV dosennya killer nih. Enggak lah ya, yang namanya kita kuliah di bagian seni ya, itu sebenarnya kalau aku rasa dosennya tuh gak killer, lebih ke kayak friendly. Cuman kalau misalkan kata killer tuh nggak tepat untuk kita sematkan gitu, lebih tepatnya itu adalah tegas. Karena memang ada beberapa dosen praktek sama non praktek itu tegas banget sama mahasiswanya. Bahkan kalian tuh kalau ngumpulin tugas telat aja itu bahaya banget gitu. Itu bahayanya kalau dosennya tuh emang benar-benar tegas. Bahkan ada salah satu dosen yang beliau ini selalu ngasih kita kuis di pagi hari, dan mau nggak mau kamu harus belajar di pagi hari. Wow, aku udah pernah ngerasain itu dan aku bener-bener kayak itu kerasa banget loh, ilmunya beneran masuk kayak gitu, karena kan kita emang bener-bener belajar gitu. Oke, next. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget ya teman-teman ajuin, itu DKV itu mesti bisa gambar nggak sih kayak gitu. Nah kalau menurut aku pribadi sebenarnya gambar aku tuh juga nggak bagus-bagus banget, nggak pro teman-teman aku, karena aku yakin di atas langit masih ada langit. Jadi aku nggak bisa bilang kalau gambar aku bagus. Jadi sama teman-teman aku tuh aku gimana buat ngimbangin mereka itu, di awal semester itu kita ada namanya mata kuliah, aku lupa itu namanya apa ya, menggambar sketsa. Itu adalah mata kuliah yang itu banyak banget kita tuh menggambar, dan sampai-sampai
sampai satu semester itu kita disuruh berapa ya, 500 atau 200 gambar itu harus selesai. Mungkin teman-teman kalau denger ya, cuma 200 lah gampang. Teman-teman nggak boleh ngomong gitu, karena walaupun ada yang kayak gitu ya, namanya kita juga punya tugas lain ya, mau nggak mau kita juga harus ngerjain tugas yang lain kayak gitu. Jadi nggak bisa dianggap gampang juga. Jadi DKV itu harus bisa gambar atau enggak? Kalau menurut aku, kalau misalkan teman-teman nggak bisa, nggak ada orang yang nggak bisa gambar. Yang ada itu adalah orang yang nggak mau ngegambar. Intinya kalau selagi teman-teman mau, ada keinginan untuk menggambar, teman-teman tetap bisa masuk DKV, karena teman-teman nanti bisa latihan hingga akhirnya gambar teman-teman tuh jadi bagus. Jadi tetap percaya diri bahwasanya kamu bisa masuk DKV. Oke, next. Kuliah di DKV itu mahal. Ini emang bener ya, Kak. Kenapa mahal? Karena nanti di beberapa semester atas kamu bakal perlu kayak misalkan kamera, ya pasti kamu perlu laptop. Dan kalau misalkan kamu mau masuk, ya aku saranin nabunglah dari sekarang supaya nanti kamu nggak nyesel karena telat gitu taunya gitu. Spek laptop yang pasti kamu pengen spek laptop yang dewa lah atau gimana, tapi kalau saran aku gak usah beli yang dewaan, yang penting sesuai sama kebutuhan kamu aja, itu udah cukup. Nah gitu aja. Dan aku bakal bikin review video tentang 1 semester mata kuliah aku. Jadi aku bakal kasih apa sih gambaran mata kuliah yang ada di DKV UNP, itu akan ada gambarannya. Aku bakal review di video selanjutnya. Jadi teman-teman tetap ikutin terus video aku, jangan lupa like, subscribe, nyalain loncengnya supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan info perihal video-video berikutnya. Oke, mungkin ini aja video dari aku. Dadah.